Shalom, jumpa lagi dalam program Situng Persiap 7 menit pelajari Alkitab bersama Pendeta Semituan. Kita akan membahas topik yang sangat menarik. Taman Eden, di mana sekarang ya? Tapi kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Kau terangi kami dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Nah, kita akan membacanya itu di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopas. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Nah, berdasarkan data Alkitab ini, bahwa Taman Eden itu ada di bumi. Nah, kita lihat peta ini. Kejadian 2 ayat 10 sampai 14 menjelaskan ada sungai yang mengalir dari Eden dan kemudian terpecah menjadi 4, yaitu Gihon, kemudian Tigris, Efrat, dan Pison. Mesopotamia adalah perkiraan para arkeolog. Ada sungai yang mengalir terpecah menjadi 4, Tigris, Efrat, kemudian Gihon sampai ke Ethiopia, dan kemudian Pison melewati Mesir dan seterusnya. Dan inilah Mesopotamia. Di zaman modern, Taman Eden diperkirakan berada di sebelah timur Irak dan di sebelah utara Iran, daerah sekitar Teluk Persia. Dulu disebut daerah Mesopotamia. Berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Alkitab dan juga para arkeolog, mereka mengatakan bahwa ternyata memang Taman Eden itu di bumi. Ada yang mengatakan bahwa di sorga, kemudian baru turun ke bumi. Itu ajaran agama seberang. Tapi Alkitab mengatakan di bumi. Jelas, wilayahnya jelas. Dan sekarang di manakah Taman Eden itu? Ada penafsir yang mengatakan bahwa Taman Eden sudah diangkat oleh Tuhan ke surga karena Wahyu pasal 2 ayat 7 dan 22 ayat 19 mengatakan bahwa di surga ada pohon kehidupan, dan itu pohon itu sesuai dengan Kejadian pasal 2 dan 3. Maka pohon yang ada di Taman Eden itu sudah diangkat juga ke surga, sehingga Taman Eden pun diangkat ke surga. Namun itu tidak didukung oleh data-data dari Alkitab. Alkitab mencatat bahwa dalam Kejadian 3 ayat 22 sampai 24 menjelaskan bahwa ketika dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden, mereka diusir ke arah timur Taman Eden. Dan Taman Eden itu dijaga oleh para kerub dengan pedang yang bernyala-nyala, sehingga manusia tidak bisa ambil lagi pohon kehidupan untuk dimakan. Namun jelas bahwa mereka diusir ke timur. Berarti Taman Eden tetap ada dan Adam dan Hawa diusir ke timur. Kemudian Kejadian 4 ayat 16 menjelaskan, kan itu dihalaukan Tuhan ke Nod. Nod itu berada di timur Eden. Jadi Eden tetap ada, dan kemudian daerah Nod kain diusir. Sehingga ini memberikan keterangan bagi kita semua bahwa Taman Eden itu masih ada di bumi, tapi telah hancur karena peristiwa air bah. Kejadian pasal 7 itu waktunya sekitar 1600 tahun setelah Adam diciptakan. Sehingga mungkin lokasinya kita bisa memperkirakan ada, tetapi taman itu sudah hilang, sudah hancur karena peristiwa air bah. Nah, sekarang bagaimana? Apakah Taman Eden itu sama dengan sorga atau sama dengan Firdaus? Menurut para penafsir, dan saya sangat mendukung itu, bahwa
sorga atau Firdaus itu tidak sama dengan Taman Eden. Taman Eden di bumi, tadi sudah dijelaskan, dan tidak diangkat ke sorga. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang yang berada di sampingnya disalib, dia berkata, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi Firdaus di mana Yesus nanti akan pergi. Berarti Firdaus itu adalah sorga, dan orang itu akan bersama-sama dengan Yesus di surga. Jadi ada perbedaan antara sorga atau Firdaus dengan Taman Eden. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Taman Eden ini? Taman Eden menjelaskan tentang bagaimana kehidupan sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Eden tempat yang sangat indah alamnya. Bukan hanya keindahan alam, namun keindahan relasi antara sesama manusia dan juga relasi dengan Tuhan. Namun semuanya itu hancur karena perbuatan dosa manusia. Itu semua telah hancur. Alam kita tidak mungkin mendapatkan lagi seindah Eden. Namun hubungan relasi dengan manusia masih kita bisa temukan antara kita dengan orang lain. Namun itu kita harus lakukan ketika kita ada di dalam kasih. Kita bisa berelasi dengan sesama manusia seindah di Eden. Bagaimana hubungan dengan manusia? Dengan Allah. Hubungan dengan Allah yang telah rusak akibat kejatuhan manusia dalam dosa juga telah dipulihkan ketika Yesus Kristus datang ke dunia, memberikan dirinya disalib, dan itulah tebusan bagi kita sehingga kita punya hubungan dengan Tuhan. Kita punya relasi yang indah lagi dengan Tuhan. Karena itu kita harus percaya pada Yesus dan tetap percaya pada Yesus sehingga kita punya relasi yang indah dengan Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan itu. Memegang Yesus, percaya pada Yesus, kita pasti punya relasi yang indah dengan Tuhan. Dan kita akan terus memperbaiki relasi kita dengan sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh Lord,